Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayatullah dengan NIM I2310387. Di sini saya mempunyai plan bisnis cilok murmer murah meriah. Kenapa saya memilih plan bisnis cilok? Karena cilok itu apa ya, yang mudah dijangkau dan orang-orang suka pada cilok. Jadi makanan ringan tradisional seperti cilok tetap diminati karena rasanya yang khas dan harganya terjangkau. Udah mahal dan harganya terjangkau, pasti orang-orang itu suka. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, masyarakat cenderung memilih jajanan murah namun menyenangkan. Cilok Murmer hadir sebagai solusi cemilan ekonomis dengan cita rasa lokal, menyasar segmen pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Usaha ini mudah dijalankan dengan modal kecil dan potensi pasar yang luas. Nah, ketika kita mempunyai modal 100, 200, 300, pasti untuk memulai bisnis cilok itu sangatlah bisa. Karena untuk memulai bisnis cilok ini tidak usah modal yang sangat besar. Nah, terus pasar yang luas ketika kita ingin berjualan dimanapun tempatnya itu pasti ada yang beli. Karena jajanan tradisional ini sangat diminati banyak orang dan rasanya yang sudah khas. Untuk tujuan menganalisis model bisnis cilok murmer dengan pendekatan BMC menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk produk murah meriah, menggali potensi usaha cilok sebagai peluang UMKM skala kecil, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam menjalankan usaha jajanan tradisional. Nah, ini untuk BMC bisnis cilok murmer ya, yang saya buat. Yang pertama itu ada Kai Partners, yang dimana kita mempunyai suplai bahan baku seperti tepung, terigu, bumbu, dan lain-lain. Nah, kita juga berpartners dengan layanan pengiriman ojek online, mau itu Grab, Shopee, eh, Gojek, dan lain-lain yang berkaitan dengan online shop atau online food ya. Selanjutnya itu ada komunitas kuliner lokal. Selanjutnya kita juga berpartners dengan influencer makanan lokal. Lanjut ada key aktivitas yang dimana kita memproduksi cilok setiap hari. Promosi di media sosial. Nah, jadi kita produksi ciloknya setiap hari dan promosi di media sosial juga setiap hari ataupun ya bisa setengah hari satu kali, misalkan pagi sekali, sore sekali. Nah, itu untuk promosi di media sosialnya. Pengemasan dan pengantaran ketika ada yang memesan melalui ojek online, maka pengemasan dan pengantaran itu akan menjadi cepat atau ya aktivitas kitanya. Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan varian menu. Kita juga ketika ada yang hmm, menyarankan untuk kualitas ditingkatkan, pasti kita akan tingkatkan dengan sadar diri, pasti kita akan tingkatkan kualitas cilok kita menjadikan nomor satu ya. Dan varian menunya akan sangat bervariasi. Selanjutnya ada pemantauan stok dan bahan baku. Stok pasti kita pantau setiap hari ya. Lanjut ada key roasters yang dimana ada bahan baku seperti tepung, aci, bumbu, dan tusuk sate. Lanjut ada produksi panci, kukus, kompor, gerobak, ada SDM, penjual onward, resep rahasia, dan inovasi rasa. Selanjutnya ada value proposition yang dimana untuk value ini ada harganya sangat terjangkau mulai dari 1.000
1001 ya, maksudnya 1001. Kalau misalkan berarti satu porsinya tuh kisaran 15.000 ataupun 10.000 satu porsinya. Udah mah murah, terus rasanya enak dengan berbagai pilihan bumbu seperti bumbu kacang, pedas, keju, dan lain-lain. Nah, untuk cilok kita ini juga sangatlah higienis dan dibuat fresh setiap hari dengan porsi pas dan menyenangkan. Selanjutnya ada customer relationship ya. Yang pertama itu ada pelayanan ramah dan cepat. Promo loyalitas beli 5 gratis satu. Ketika dia membeli 5.000, kalau misalkan satunya 1.000, itu berarti dia mendapatkan 6 karena gratis satu. Ketika pelanggan membeli atau memesan di WhatsApp dan media sosial lainnya, maka respon kita itu sangat cepat. Selanjutnya ada channels, yang dimana channels yang pertama itu ada gerobak di lokasi strategis seperti sekolah, kampus, kantor, dan pasar. Kenapa memilih sekolah? Karena segmen pasar yang kita inginkan itu di tempat ramai. Sekolah itu pelajar pasti suka jajanan murah, apalagi cilok. Selanjutnya ada kampus. Nah, di kampus juga sama seperti di sekolah, karena mahasiswa-mahasiswa pasti mencari makanan yang murah meriah untuk menjaga budgetnya tetap utuh. Selanjutnya ada kantor dan pasar. Pesan antar melalui WhatsApp. Nah, ketika ada yang pesan melalui WhatsApp, maka akan diantarkan melalui ojek online, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Nah, untuk media sosial, kita juga mempunyai channel Instagram, TikTok, Facebook. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran dengan penghasilan menengah ke bawah. Nah, ini ya. Terus ada warga sekitar, ibu rumah tangga, anak-anak, pecinta jajanan tradisional. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama itu ada biaya bahan baku harian, sewa tempat atau gerobak, ada biaya promosi online dan offline, terus ada gaji karyawan, biaya operasional gas, air, plastik. Selanjutnya ada revenue stream. Untuk revenue stream itu ada penjualan cilok langsung per porsi, paket cilok untuk acara kegiatan ulang tahun ataupun arisan, kerjasama dengan reseller, varian menu tambahan seperti cilok goreng, cilok isi, dan lain-lain. Jadi untuk revenue stream itu kita juga ada cilok per porsi. Terus kita juga menyediakan, semisalkan ada yang memesan, ada pesanan cilok untuk apa? Untuk acara ulang tahun, arisan, nikahan, dan lain-lain, kita juga sangat menerimanya. Terus kita juga bekerja sama dengan reseller. Untuk reseller ini kita bagi hasil, misalkan kita membuat ciloknya dan ada reseller yang mau menjualnya, nanti kita bagi dua hasilnya sama dia, ataupun dia 40%, kita 60%. Untuk varian menu tambahannya ya, kita juga cilok goreng, cilok isi, dan lain-lain. Nah, mungkin itu untuk bisnis cilok murmer dengan BMC yang saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.